Malam yang tersisa bau hujan kering, sebagian kecil di pinggiran Seoul, mengandung cahaya di dalam kegelapan. Di ujung jalan, papan nama laundry tua bergetar samar. Di papan nama tertulis seperti ini: Laundry, kenangan-kenangan yang ingin dilupakan, bersih dalam semalam. Kertas di atas pintu bergetar karena angin. Nah, di dalam pintu kaca, 6 mesin cuci berputar perlahan. Di lantai terdapat kelembapan tipis dan kabel yang terjerat, cahaya lembut menerangi di atasnya. Ritstich Thomas Sumin berdiri di depan pintu sambil melipat payungnya. Setelah ragu sejenak, aku membuka pintu. Udara di dalamnya hangat. Bersama suara mesin, aroma lembut-pelembut kain mengalir keluar. Pemilik di belakang meja kasir mengenakan apron abu-abu. Di ujung jari terdapat pena tua, di depan terbentang buku catatan lama. Besar arareng, silakan pilih kenangan yang akan dicuci. Sumin berhenti sejenak. Di papan iklan dinding, berbagai item mengalir perlahan. Melupakan cinta pertama 80.000 won. Mencuci mimpi buruk sepenuhnya 150.000 won. Dia perlu menghilangkan pengkhianatannya 120.000 won. Dan mencentang formulir pendaftaran. Harapan penghapusan perpisahan durasi 3 bulan. Peringatan dicetak tebal. Tak dapat dikembalikan kemungkinan efek samping pemisahan emosi. Dia menandatangani, duduk di kursi dan mengenakan alat di kepala. Getaran halus dimulai dari belakang telinga. Lampu merah sedang dicuci menyala di atas panel. Dan sebuah kalimat muncul di layar, memisahkan data emosi. Dia menutup matanya. Cahaya biru muda mengalir di balik kelopak mata. Setelah mencuci selesai, dia merasa jauh lebih ringan. Kebisingan di jalan, angin dingin, tidak terasa aneh sama sekali. Beberapa hari kemudian, aku duduk di dekat jendela kafe sambil minum kopi dan berpikir, sungguh tidak ada yang terjadi. Setelah mengucapkan kata itu, saya menyadari bahwa suaraku tidak memiliki emosi. Terharu kopi, laus, dan tawa orang-orang. Semua tampak kehilangan warna. Dia tidak bisa tertawa atau menangis. Ketika rasa sakit menghilang, hangatnya juga menghilang bersama itu. Setiap malam melewati gang yang sama, dia melihat lampu laundry dengan acuh tak acuh. Seseorang membuka pintu dan masuk, seseorang keluar dengan memeluk sebuah penyakit. Pada seorang orang yang terlihat melalui pintu kaca. Semua tenang, tetapi pada saat yang sama kosong. Dia berpikir, aku juga pasti salah satunya. Hari itu anehnya hujan turun. Cahaya lampu jalan bergetar di atas jalan yang basah. Sumin menemukan seorang kakek yang jatuh segera menghampiri dan memeriksa dalam perjalanan kerja. Napasku terengah-engah dan tanganku bergetar. Dia menggenggam tanganku tanpa ragu. Apakah Anda baik-baik saja? Ambulans tiba, dia tetap di samping orang tua sampai akhir koridor rumah sakit di bawah cahaya putih. Keluarga orang tua itu tiba dengan cepat. Ayah, ini saya. Namun, orang tua itu tidak bisa mengenali wajah itu. Namun dia tersenyum. Sambil memandang wajah asing, dia tersenyum dengan tenang. Keluarga menangis. Tapi syukurlah, ayah tersenyum melihat kita. Dia mendengar kata-kata itu pada saat itu. Bagian dalam dada bergetar aneh. Sumin yang keluar dari pintu rumah sakit, dada terasa sesak. Meskipun ingatan hilang, perasaan tetap ada. Tapi aku telah menghapus perasaan itu. Sumin yang pulang ke rumah malam itu. Ruangan itu tenang, dan ada tetesan air hujan di jendela. Dia menyalakan ponselnya. Di galeri, ada satu folder kosong. Ingatan yang dihapus tidak dapat dipulihkan. Dia menghembuskan napas perlahan. Ingatannya telah hilang, tetapi sesuatu di sudut hati terasa nyeri. Perasaan itu tidak mengganggu. Sebaliknya, itu terasa seperti suhu yang sudah lama terlupakan. Sumin berdiri di dekat jendela sambil memegang cangkir tua. Cahaya lampu jalan menyebar di atas air hujan. Saat itu, melodi yang akrab terdengar. Lagu yang mengalun dari radio tetangga. Tanpa disadari, bibirnya mengikuti melodi itu. Meskipun tidak ingat lagunya, kawasan kita semata menjadi panas. Perasaan ini adalah emosiku yang tidak bisa kusembunyikan. Dia untuk pertama kalinya. Masa lalu yang ingin dilupakan. Saya menyadari bahwa itu adalah proses yang membentuk diri saya. Malam itu, cahaya papan nama laundry masuk ke matanya. Di balik pintu kaca, tampak sosok pria yang seolah sedang mencuci ingatan.
Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia keluar dari pintu laundry dengan wajah tanpa ekspresi. Dia membuka pintu dan keluar. Saat itu Sumin bertanya-tanya dengan wajah seperti apa dia keluar. Aku berpikir untuk pertama kalinya, dan perlahan aku berjalan menuju pintu laundry. Hujan tidak berhenti. Cahaya kota menyebar di atas air. Neon papan nama laundry berkedip perlahan di dalam kegelapan. Sebuah kertas di atas pintu berbunyi sekali. Sumin masuk. Pemilik di belakang meja kasir mengangkat kepala dengan tenang. Anda datang lagi. Sumin berdiri diam untuk waktu yang lama. Dan kemudian perlahan-lahan membuka mulutnya. Bisakah saya mendapatkan kembali ingatan saya? Keheningan sejenak. Pemiliknya membalik buku tua. Ia berlari menuju etalis. Botol-botol kaca berjejer. Suhu musim dingin, pertemuan pertama, lagu di hari hujan. Salah satunya, aku mengeluarkan botol yang masih tersisa sedikit cahaya biru. Di label tertulis seperti ini. S1027 kenangan bulan Maret penyimpanan. Saya dengan hati-hati menyerahkan botolnya. Pemulihan tidak disarankan. Guncangan emosional bisa sangat besar. Sumin menatap botol itu. Di dalamnya, cahaya samar bergetar seperti gelombang. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa siapa. Ini adalah air mata yang aku jatuhkan saat memeluk penyakit. Kehangatan menyebar ke dalam hati. Malam seteru, Sumin membuka jendela dan meletakkan botol di atas meja. Cahaya menyebar di dalam ruangan. Di dalamnya terdapat ribuan partikel kecil. David tidak membuka botolnya. Aku hanya mengusap permukaan botol dengan ujung jari. Cahaya di balik kaca. Dengan lembut bergetar dan menyentuh ujung jariku. Saat itu, sebuah adegan yang terlupakan melintas. Kafe di hari musim semi, senyumnya, uap napas yang menempel di tepi cangkir kopi, keheningan singkat, dan perpisahan itu berlalu seperti kilatan singkat. Tapi itu sudah cukup. Sumin tahu bahwa kenangan itu telah menyakitinya, bahwa rasa sakit itu telah menjadikannya orang seperti sekarang ini. Laundry masih berada di tempat yang sama. Kertas di atas pintu sedikit bergoyang karena angin. Ada tulisan baru yang ditempel di papan nama. Item pencucian hari ini menghilangkan penyesalan. Orang-orang di jalan menuju kerja sedang antre. Semua orang bawa botol masing-masing. Dia berhenti sejenak. Suara mesin cuci di dalam pintu kaca terdengar. Getaran yang familiar. Dia tersenyum sedikit. Pagi setelah hujan baru saja reda. Sinar matahari menyebar di sepanjang gang. Di genangan air di depan laundry. Cahaya dari papan nama memantul dan bergetar. Dia berjalan tanpa payung. Tidak ada yang dipegang di tangan. Saat melewati laundry, dia tiba-tiba berpikir. Menghapusnya tidak berarti menghilangkannya. Karena ada ingatan itu, aku bisa menjadi diriku yang sekarang. Dia melewati laundry. Aku berjalan ke arah sinar matahari. Cahaya yang menempel di rambut bergetar lembut. Senyum ringan mereka di bibirku. Di kejauhan, di dalam kaca laundry, suara mesin cuci masih terdengar. Sedang mencuci ingatan. Cahaya merah berkedip seperti ritme. Di atas meja kasir, ada setumpuk formulir pendaftaran baru. Di halaman pertama, tulisan harapan untuk menghapus cinta perlahan-lahan muncul. Pemilik menundukkan kepalanya, dan dengan tenang mengambil pena. Angin berlalu di luar. Cahaya papan nama bergetar sejenak lalu stabil kembali. Saat itu, bentuk belakang Sumin menghilang di ujung gang. Cahaya menyebar mengikuti ujung kakinya. Sumin berkata, aku tidak akan mencuci ingatan lagi. Kadang-kadang ketika hatiku terasa dingin, aku tersenyum saat melewati depan laundry. Dia tahu, cinta yang lalu adalah untuk bertemu cinta yang lebih baik. Itu adalah proses pematangan. Koryo Ratales, tolong suka ya.